Anda membayangkan dari lahan 1 hektar saja kita bisa mengantongi hasil panen hingga 100 ton? Iya, Anda tidak salah dengar. Angka ini bukan sekadar mimpi kalau kita tahu kuncinya. Kita semua tahu tantangan menanam kubis itu tidak main-main. Mulai dari cuaca yang tak menentu, serangan penyakit busuk yang bikin pusing, sampai harga pasar yang fluktuatif. Tapi tenang, hari ini kita akan bedah rahasia bagaimana memaksimalkan potensi lahan dataran tinggi Anda dengan varietas yang sedang jadi pembicaraan hangat para petani sukses. Perkenalkan, ini dia primadona baru kita, Kubis Hibrida Rejo 255. Benih unggulan hasil riset terbaru dari PT Agroseed Manunggal Sentosa. Kenapa harus hibrida dan kenapa harus Rejo 255? Begini ceritanya. Rejo 255 dirancang khusus untuk Anda yang berkebun di wilayah berhawa sejuk atau dataran tinggi. Keunggulannya bukan cuma di atas kertas. Saat Anda memegangnya, Anda akan merasakan tekstur crop yang sangat padat dan keras. Bentuknya kompak, seragam, dan jujur saja, tampilannya sangat menggugah selera pasar. Renyah, empuk, dan rasanya juara. Yang luar biasa, varietas ini punya daya adaptasi yang sangat tinggi. Mau ditanam di ujung Sumatera hingga tanah Papua, Rejo 255 siap menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Nah, mari kita bicara soal daya tahan. Banyak petani mengeluh kalau musim kemarau datang, kubis jadi kerdil. Tapi tidak dengan Rejo 255. Varietas ini punya toleransi tinggi terhadap kekeringan. Ia tetap tahan banting meski air sedang sulit. Bukan itu saja, musuh bebuyutan petani seperti busuk lunak atau soft rot dan busuk hitam atau black rot seringkali membuat kita rugi bandar. Tapi berkat riset yang mendalam, Rejo 255 dibekali proteksi alami yang lebih kuat terhadap penyakit-penyakit tersebut. Hasilnya, tanaman lebih sehat, hati petani pun lebih tenang. Kelebihannya untuk Rejo lebih tahan akar gada. Perawatannya sama ya, tapi lebih mudah lebih mudah Rejo gitu. Cara mengobatnya, kalau ngobatnya 1 minggu 2 kali atau 3 hari, belum tentunya nggak tentu gitu. Kalau pupuknya 1 minggu sekali, biar hasil panennya maksimal aja. Bukan membagus-baguskan, ini juga kalau menurut saya nggak ada yang kena akar gada lah mungkin ini. Yang ini yang layu-layu seperti begini, ini faktor cuaca. Ya faktor cuaca dikarenakan sekarang lagi musim kemarau. Bagi Anda yang menjual hasil panen keluar kota atau lintas pulau, Rejo 255 adalah pilihan paling aman. Cropnya yang keras membuat kubis ini tahan banting saat proses pengiriman jarak jauh. Minim resiko rusak di jalan. Ketika setelah panen, itu Rejo tidak mudah pecah saat di perjalanan. Kemudian daya simpannya juga lama karena kondisi kubisnya kering. Sekarang mari kita bicara angka, bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Berapa potensi hasilnya? Dalam satu tanaman, Rejo 255 bisa menghasilkan crop dengan bobot optimal 2 hingga 2,5 kg. Bayangkan, untuk lahan 1/4 hektar saja, Anda bisa memanen 25 ton. Kalau 1 hektar penuh, potensi hasilnya mencapai 80 hingga 100 ton. Coba bayangkan dengan rata-rata nasional yang hanya sekitar 22 ton per hektar. Ini artinya, produktivitas Anda bisa meningkat hampir 5 kali lipat. Dan hebatnya lagi, Rejo 255 ini termasuk ninja. Hanya dalam waktu 75 sampai 80 hari setelah tanam, Anda sudah bisa mulai panen. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau saat panen tiba harga di pasar sedang jatuh? Jangan panik, Rejo 255 punya keistimewaan bisa ditahan di lahan hingga usia 100 hari tanpa rusak atau pecah. Jadi, Anda bisa menunggu sampai harga membaik, baru kemudian dipanen. Strategi yang cerdas bukan? Kalau di waktu ya,
kalau Rejo, ya bolehlah silahkan kepada rekan-rekan petani semua dicoba ya, diaplikasikan, boleh digendeng sama produk yang lain gitu ya. Kalau menurut pengalaman saya, di 75 hari, 85 hari udah mulai panen. Emang sih di produk lain juga udah siap bisa panen, tapi belum bobot belum itu. Kan kalau di Rejo Pak, menurut saya gitu kan, jadi pertumbuhannya dari kalau Rejo mah, kalau produk lain mah apa istilahnya nggak langsung melingkup gitu ya. Kalau di bobot mah hitung-hitungannya dari penanaman. Kalau menurut saya yang dari Rejo tertinggi yaitu dari 5.000 penanaman ya, 5.000 pohon dapat Pak 9 ton. Kalau kita lihat dari produksi satu persatu, ada yang 2,5 kg, ada yang 3 kilo. Cuman kan ya namanya juga pertanian, orang juga kan nggak baik semua, gitu kan ya. Makanya pertanian juga ada yang kecil, ada yang besar. Sahabat Tani, kehadiran Rejo 255 adalah harapan baru bagi kemajuan pertanian kubis di tanah air. Peluang pasar masih sangat terbuka lebar, baik untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Dengan siklus tanam yang singkat dan laba yang menjanjikan, ini adalah investasi yang sangat layak Anda coba. Sebelum saya menanam Rejo pakai bibit yang lain, itu hasilnya bukan nggak bagus gitu, tapi kurang bagus gitu, kurang memuaskan. Setelah saya pindah ke bibit yang ini, yang Rejo, alhamdulillah bisa 2 kali lipat dari bibit yang sebelumnya. Kalau bibit yang lain itu di kisaran 100 bata itu 3,5 ton paling. Kalau saya nanam Rejo, pas dibanding-banding, kalau Rejo itu satu perkirakan 100 bata itu bisa dapat 7 ton genep kintal dari 100 bata. Kalau menurut saya ya Pak ya, saya bukan menjelekkan produk lain gitu. Saya juga bukan menanam ini produk saja ya. Semua juga produk saya pakai. Cuman saya tertariknya yaitu yang tadinya pertumbuhan agak lambat bisa mempercepat. Yang ke satu, yang kedua yaitu di bibitnya murah. Yang ketiga, produksi nggak kalah sama produk yang mahal juga gitu. Benih Rejo 255 kini sudah tersedia di toko-toko pertanian seluruh Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Mari tingkatkan hasil lahan Anda, jemput sukses Anda bersama Rejo 255. Tanam Rejo 255, panen melimpah, keluarga sejahtera. Sampai jumpa di episode sukses berikutnya.